Oke guys, kembali saya Glenn Radar dan kali ini aku bakalan ngebuat video Q&A lagi nih, yang dimana ini adalah spesial ini, yaitu 4000 subscriber guys ya, yang dimana gue udah telat sih untuk ngebuat video ininya Q&A nya, jadi ya nggak apa-apa lah ya. Yang dimana sini juga apa ya, udah nambahin yaitu udah 4300 aja nih ya, jadi apa ya, yang nggak apa-apa lah yang apa ya, walaupun udah telat tapi pas itu aku udah ini ya ngelempar ini ke kalian, yaitu untuk ngebuat pertanyaan di ini tab komunitas. Jadi ini udah kumpul ya lumayan ada 10 lah yang dimana mungkin apa ya bakalan gue jawab di video kali ini. Jadi mungkin langsung aja sini apa ya, berarti ini kan yang kedua nih ya, soalnya pas dulu aku juga pernah ngebuat yaitu yang pas 400 subscriber. Jadi ini bisa dibilang udah apa ya, kelipatan berapa nih berarti dia tinggal dikali lagi lah, yang yaitu tinggal dikali 10 berarti ini ya, yaitu ini kita ini udah jadi 4000 subscriber. Jadi mungkin langsung aja lah kita bakalan menjawab pertanyaan yang pertama nih ya. Jadi mungkin langsung aja dari Iketut Sudiana nih ya, yaitu hashtag tanya Glenn, dari tahun berapa kenal Tokusatsu bang? Oke. Jadi untuk masalah kenal ini Tokusatsu ini aku udah lama guys ya, jadi udah dari kecil pastinya. Yang dimana pertama kalinya aku nonton ini itu Kamen Rider Den-On ya di Trans 7, jadi itu benar udah nostalgia banget. Itu di TV-TV yang dimana aku juga belum kenal HP atau segala macam ya, jadi benar masih fresh banget nih aku pertama kali nonton itu Kamen Rider Den-On coy di Trans 7 nih ya. Jadi kira-kira ya udah lama sih, bahkan aku belum SD pas itu, berarti ya mungkin kelas 1 lah ya kalau misalkan SD. Jadi kira-kira gitu, jadi memang udah cukup lama, jadi bukan kayak apa ya dadakan gitu lah ya, kayak baru-baru gitu, tapi memang udah lama coy, jadi udah dari kecil. Dari Azhar Raffi Ramadan ya, Bang Glenn penghasilan dari YouTube gede apa enggak bang? Oke. Aduh, sebenarnya aku kurang pengen jawab ini sih guys, cuman ya udahlah ya, nggak apa-apa bagi kalian yang mungkin penasaran. Jadi sebenarnya tuh apa ya, untuk kerja YouTube sendiri tuh bisa beda-beda guys ya, tergantung YouTube. Aduh, ada mercon coy. Itu ada ini guys ya, apa ya, ya pastinya beda-beda sih, ada yang banyak ada yang kecil. Tapi ya untuk aku sendiri jujur aja nih aku masih apa ya, ya cukup kecil ya, apalagi untuk ini kayak apa ya pendapatan per hari gitu. Soalnya ini juga aku udah mau setahun ya ini monetisasi, tapi mesti belum gajian coy. Jadi apa ya, yang masih terima ini lah ya, yaitu ini surat Google AdSense, dan apa ya masih ngumpulin juga di ininya Google AdSense-nya. Jadi nanti apa ya, yang nanti tungguin aja lah ya, soalnya emang cukup lama sih untuk aku sendiri. Tapi ya kalau youtubernya udah gede ya pasti ini sih cepet banget ya, itu per bulan bisa berapa juta gitu. Tapi kalau aku sendiri masih belum coy ya. Jadi mungkin ya semoga aja apa ya makin kesana makin banyak lah ya. Oke amin. Itu dari ini Sandi Ahmad nih ya, kayak hashtag tanya Glenn, bang game Kamen Rider yang favorit dan yang terburuk menurut abang apa? Oke, jujur aja apa ya, nih aku masih belum terlalu ini guys ya mainin game-game Kamen Rider yang update-nya gitu. Soalnya emang ya masih kentang lah ya ini. Aduh, jadi sorry banget. Yaitu apa ya? Ya mungkin paling bagus yang sekarang aku mainin yaitu ya pasti Smart Climax Heroes, yaitu di ini PSP. Pasti kalian udah sering, soalnya aku udah sering buat videonya nih ya. Tapi jujur aku nonton video orang guys ya, orang main yaitu kayak game-game ini kayak Battlefield War, terus ada Climax Fighter, terus ada itu apalagi tuh ya, ya banyak lah ya kayak Memory of Heroes. Nah itu juga gamenya itu bagus-bagus guys ya, jadi aku nonton juga. Jadi walaupun aku nggak main tapi aku nonton video orang coy. Jadi apa ya, ya menurutku kalau yang menurutku bagus ini sih yaitu Battlefield War teman, yang dimana dia tuh konsepnya mirip-mirip kayak ini ya Sengoku Basara. Terus dia tuh kayak movie gitu coy, jadi kayak ada di movie Kamen Rider nih ya untuk ceritanya. Jadi menurutku untuk apa ya cukup unik lah ya untuk si Battlefield War itu. Terus untuk yang terburuk apa ya, mungkin ini sih game-game kayak game-game jadul lah ya, mungkin yang di PS1 atau apa gitu yang ini grafiknya masih burik ya, mungkin itu masih apa ya bisa dibilang mungkin terburuk kali ya. Ya aku juga kurang tahu sih, soalnya aku belum mainin game Kamen Rider semuanya juga. Jadi ya kalian mungkin bisa berpendapat sendiri kali ya guys ya, soalnya aku juga kurang main semua. Jadi mungkin langsung aja kita next ke pertanyaan yang ke berapa nih, yang keempat berarti. Itu dari Pentagilar Febrian ya. Jadi bang ceritain dong gimana pertama kalinya abang YouTube bang. Oke, hashtag tanya Glenn ya. Oke. Untuk pertama kali nge-YouTube ya gimana ya, aku apa ya, yang pasti nggak ada paksaan sih, aku benar-benar enjoy banget ini pas ini pertama kali buat YouTube. Yang dimana aku pertama kali buat YouTube di channel sebelah guys, itu yang Lali Jiwa 27 itu. Jadi udah dari SMP kelas 9. Jadi apa ya, ya sebenarnya gimana ya cerita pertama kalinya, ya sebenarnya nggak ini sih ya, cukup apa ya ya cukup aku cukup seneng aja lah ya untuk nge-YouTube ini, dimana itu aku kontennya masih Minecraft nih ya. Jadi aku mabar sama teman-temanku juga, sama ini ke rumah teman terus mabar gitu. Jadi itu benar-benar udah ya seru banget ya, yaitu untuk ini pas pertama kalinya aku nge-YouTube. Dan pas aku ngawalin lagi di channel Glenn Rider ini, ya itu apa ya, ya sama-sama aja sih, nggak ada yang
apa ya, ya dimasalahin gitu lah ya. Aku juga sampai sekarang juga masih lanjutkan jadinya. Jadi kalau pertama kali nge-YouTube ya fun-fun aja sih, nggak ada yang apa ya, yang gimana banget lah ya teman, nggak ada paksaan atau apapun, jadi benar-benar niat. Jadi kayak gitu. Mungkin langsung aja kita next ke pertanyaan yang kelima, yaitu dari My Hero Academia ya. Waduh. Jadi ini yaitu Bang Glenn, kenapa tertarik dengan Beyblade? Oke. Hashtag tanya Glenn. Kalau masalah tertarik sih ini udah lama coy. Aku udah tertarik sama Beyblade itu udah lama nih ya. Itu pas zaman-zaman Beyblade Metal Fight ini tayang di TV Indonesia. Dan pas itu benar-benar ngetren banget coy. Sumpah aku main ke rumah teman kesana, terus kesana itu benar-benar udah Beyblade semua guys aja. Jadi benar-benar kayak di animenya itu. Jadi si Ginga kan dia kan apa ya, jalan-jalan gitu. Nah jadi lawan apa ya, ya nyari lawan gitu lah ya. Nah itu pas aku zaman itu juga sama guys ya. Jadi benar aku main ke mana-mana itu udah pada punya Beyblade coy. Jadi benar seru banget nih ya. Jadi pasti apa yang ngetren juga bukan di sini doang kan, di kota kalian juga pas itu pasti ngetren coy untuk Beyblade metal nih ya. Jadi mungkin kayak gitu. Jadi kenapa tertarik ya, karena permainannya simple guys ya, tapi seru banget coy untuk Beyblade nih. Jadi kalian tinggal rakit terus ya puter terus di apa ya, ya cari arena sendiri lah yang jatuh ini. Pas aku cuman kecil juga ini sih pakai triplek, dan itu benar seru banget. Kita ngumpul bareng-bareng terus ngomong go shoot bareng-bareng, itu wah benar zaman emas banget lah ya untuk Beyblade metal. Walaupun aku kurang menangin ini cuman Bakuten shoot nih yang plastik itu. Jadi kayak gitu ya, karena itu coy simple dan seru nih ya untuk Beyblade. Oke, langsung pertanyaan ke yang ke-6, yaitu di sini ada ini Andi FCB. Sampai hari ini koleksi DX-nya udah ada berapa biji? Oke, hashtag tanya Glenn. Kalau sekarang nih masih dikit coy. Ini aja yang terbaru ini ya, itu Bird Buster sama ini Bird Driver. Terus ini Sengoku Driver juga masih ada. Terus ada ini juga yaitu Tokyo Changer. Nah, tapi udah aku siapin buat dijual soalnya. Tapi kalau kalian yang penasaran aku udah nge-review apa aja ya, tinggal dicek kasih apa ya, tinggal dicek aja lah saya. Dia tuh di ini udah aku buat juga video reviewnya. Jadi aku udah nge-review beberapa DX nih ya. Oke, jadi kira-kira kayak gitu. Terus langsung aja next, yaitu dari Aaron Plays Yate. Yaitu hashtag tanya Glenn, niat buat Yate dari siapa coy? Oke. Untuk niat sendiri untuk niat buat Yate ya dari sendiri coy, nggak ada paksaan atau suruhan dari siapa-siapa nih ya. Jadi benar cuman ini ya apa ya, aku pengen ngelakuin sendiri. Dan mungkin kalau pertanyaannya ini kayak terinspirasi dari siapa, nah itu bakalan lebih unik ya jawabannya. Itu yang dimana sini aku terinspirasi dari YouTuber yang terkenal dengan RR. Itu dari si Erpan guys ya. Itu apa ya, pas aku dulu nontonin dia pas zaman Minecraft itu benar seru banget nih ya. Jadi ya pas itu juga dia kayak pernah ngebuat video-video gitu sih yang dia ngomong ini tentang perjalanan YouTube-nya. Nah itu aku langsung terinspirasi guys ya dari dia. Jadi benar sampai sekarang aku juga masih melanjutkan untuk YouTube-nya. Jadi benar ya terinspirasi dari dia lah teman, yaitu untuk si YouTube ini. Jadi mungkin kayak gitu untuk si apa pertanyaannya. Untuk jawabannya dari Bang Jo Saputra. Hashtag tanya Glenn, apa tips biar subscriber cepat naik? Oke. Menurut aku sendiri ya apa ya, kalau menurutku sih ya konsisten upload aja sih guys ya. Jadi nggak ada yang bolong-bolong gitu. Terus konsisten sama kontennya juga, jangan pindah-pindah algoritma gitu. Terus ya apa ya, menurut aku sendiri juga sebenarnya kurang cepat juga sih ya. Ya bisa dibilang lumayan lah ya. Jadi nggak cepat-cepat banget. Nggak kayak YouTuber yang kayak banyak angkanya tuh bawa terus nih ya. Jadi ya kita aja lah yang jatuh tadi kayak konsisten upload aja. Jatuh apa ya, nggak usah mikirin yang lain lah ya. Tinggal upload terus, yang penting konsisten sama kontennya. Jadi kira-kira kayak itu. Oke, mungkin langsung next ke ini pertanyaan selanjutnya, yaitu sini ada dari Rairi Muhammad, yaitu cara membagi konten ini, porsi konten itu bagaimana? Oke, hashtag nanya Glenn. Untuk aku sendiri sih apa ya, tinggal dibuat jadwal guys ya, yaitu untuk ini kalau kalian punya beberapa konten yang berbeda. Kalau aku kan ada ini ya kayak review Beyblade, terus ada kayak di Tokusatsu juga apa ya, masih ada beberapa lah ya kayak game, terus ada review mainan juga, terus ada reaction juga. Nah itu tinggal dibikin jadwal aja sih kalau menurutku. Jadi kalau dia upload itu apa ya, nggak apa ya acak-acakan gitu lah ya. Tapi untuk aku sendiri juga sebenarnya kadang random juga sih, soalnya nggak ini, aku ngincar views untuk si ini masalah video. Jadi kalau kalian mau ini konsisten apa ya, dibikin jadwal aja lah ya untuk ini porsi kontennya. Tapi bang paling konsisten mungkin menurutku ini sih Beyblade. Kalau Beyblade menurutku udah cukup konsisten untuk si porsinya. Jadi kira-kira gitu. Terus mungkin untuk pertanyaan yang terakhir kali ya, ini terakhir ya. Oh ya wis lah. Itu dari ini Tab Crimson Games, yaitu hashtag tanya bang hashtag tanya Glenn, bang channelnya mulai dari tahun bila? Oh ini orang Malaysia nih berarti kalau bahasanya dari ini. Soalnya dia pakai bila coy. Kalau channel yang pertama sih ini sih dia tuh 2018 pas Januari. Terus kalau yang Glenn Rider ini
2019 nih ya, September. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi yang itu emang udah cukup lama sih yang pertama itu. Jadi mungkin cuma segitu doang kali guys ya untuk video ini. Aku jawabin pertanyaan kalian, jadi udah cukup banyak nih untuk pertanyaannya. Jadi mungkin langsung aja lah, sini aku bakal coba penutupan. Oke guys, mungkin sekian aja sini aku tadi udah ngejawabin semua pertanyaan ya dari kalian. Jadi bagi kalian yang tadi kejawab, jadi sorry banget karena emang pertanyaannya mungkin ada yang sama kali ya. Soalnya kalau kalian ini tadi kalian mungkin kalau jangan lupa like, comment, share, dan ya subscribe dan share. Kalian yang suka nonton Tokusatsu juga nih ya, yang suka main game atau webplay juga. Oke, mungkin sampai jumpa di next video, dan bye bye.